kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya hutang. Hutang adalah sesuatu yang dipinjam oleh seseorang dari orang lain, baik berupa uang tunai, non-tunai, atau surat berharga. Hutang sejatinya adalah kewajiban yang harus dikembalikan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah disepakati. Lu maksa gue bayar, nenek gue harus bayar. Ya, terserah ibu caranya gimana? Lu, Nggak usah nunjuk-nunjuk. nggak usah kayak nunjuk segala macam teknik lu. Oh, yang nunjuk ibu. Lu, Ya, pede. pedean, jaga mulut lu anak gede kemarin. Ya, ibu bayar utang Gak ibu. kepet lu lama-lama lu. Berutang biasanya dilakukan ketika kita dalam keadaan yang terdesak. Misalnya nih, kita berutang ke teman waktu dompet ketinggalan, atau ngutang ke warung makan waktu akhir bulan, atau bahkan ngutang pakai pay later waktu tiba-tiba harus ada barang yang harus dibeli. Nah, sekarang hutang sudah jadi hal yang melekat dengan keseharian kita. Bahkan kita bisa dengan mudah ngutang pakai aplikasi atau pay later. Terus bayarnya ya nanti kalau udah gajian. Yang paling parah, kita terdesak dan harus meminjam uang dari pinjol. Apakah kita pernah merasa seperti dikejar tagihan saat sedang berutang? Jadi sebetulnya berutang itu baik nggak sih? Atau lebih baik kita sama sekali tidak berutang? Berutang itu bisa aja berdampak baik atau buruk sesuai dengan tujuan kita berutang dan kemampuan kita untuk membayar hutang. Gini, hutang berdasarkan pengelolaan keuangan itu ada dua, yaitu hutang konsumtif dan hutang produktif. Kalau berutang dengan tujuan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, itu disebut dengan hutang konsumtif. Hutang konsumtif sebenarnya tidak terlalu buruk jika kita berutang untuk memenuhi kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Misalnya, hutang untuk biaya pendidikan, cicilan rumah, atau kebutuhan mendesak yang berkaitan dengan kesehatan. Hutang konsumtif yang buruk adalah yang berkaitan dengan keinginan. Biasanya, orang-orang yang terjerat dalam lingkaran hutang konsumtif ini adalah yang mengutamakan gaya dan gengsi. Jadi intinya cuma buat gaya-gayaan aja dan pamer semata. Misalnya, berutang untuk memenuhi keinginan membeli gadget baru, kendaraan baru, dan kebutuhan tersier lainnya yang tidak mendesak dan belum perlu diperbarui. Hutang yang didasari dengan keinginan, nilai barangnya akan turun di kemudian hari, sehingga tidak mungkin bisa dijual dengan harga yang sama ketika dibeli. Nah, lain halnya dengan yang kedua, hutang produktif. Hutang produktif adalah hutang yang tujuannya untuk menambah penghasilan dan kekayaan bersih di masa depan. Bentuknya bisa modal usaha untuk mengembangkan bisnis, hutang untuk properti yang disewakan kembali, hutang untuk sertifikasi keahlian yang bisa menjadi modal untuk mencari pekerjaan, dan bahkan hutang untuk membeli kendaraan untuk membuka usaha rental atau ojek online. Nah, kalau hutang konsumtif dibayar melalui gaji bulanan kita. Hutang produktif dibayar dari hasil sewa atau balik modal bisnis. Misalnya, kita mengajukan pinjaman untuk membeli properti dan menyewakan properti berupa apartemen. Kita tidak perlu mengeluarkan uang dari kantong pribadi untuk membayar hutang, karena sebagian penghasilan dari sewa dialokasikan untuk membayar hutang. Hutang yang digunakan untuk mengembangkan usaha disebut hutang produktif, karena hutang tersebut akan dikelola dan akan menghasilkan uang yang lebih banyak. Oleh karena itu, hutang produktif dikatakan bisa membantu mendapatkan kekayaan yang lebih besar. Hutang jika dikelola dengan baik akan menghasilkan manfaat. Biasanya, hutang sering diasosiasikan dengan ketidakmampuan seseorang untuk membayar atau memiliki sesuatu. Namun ternyata mengambil pinjaman atau hutang bisa membuat kita lebih disiplin, bisa menikmati barang lebih cepat dibandingkan menabung terlebih dahulu sebelum membeli barang. Tidak khawatir uang tabungan akan terpakai dan bisa menjadi ladang investasi. Memiliki hutang itu tidak apa-apa asalkan hutang itu baik. Hutang baik menurut Robert T. Kiyosaki adalah hutang yang bisa menambah penghasilan dan juga kekayaan.
Hutang baik masuk ke dalam golongan other people money. Jadi yang bayar hutang kita adalah orang lain. Contohnya seperti hutang produktif. Kita berhutang untuk membeli apartemen untuk disewakan. Tapi orang yang menyewa apartemenlah yang membayar hutang kita. Selain itu, maksimal cicilan untuk hutang baik yang kita bayarkan tidak lebih dari 30% dari penghasilan. Sehingga tidak mengganggu kebutuhan lainnya. Barang yang dibeli juga harus barang yang merupakan sesuatu kebutuhan. Kalau perlu cari promo dari kartu kredit, tapi bayarnya harus tepat waktu ya. Selain ada manfaatnya, ada juga resikonya yang mungkin saja harus ditanggung jika mengambil hutang secara berlebihan. Hutang buruk akan memperluas resiko terlimitnya hutang. Hutang buruk muncul dari hutang yang didasari gengsi, seperti hutang konsumtif untuk membeli barang yang diinginkan. Barang-barang itu nilainya akan semakin turun setiap tahunnya. Tidak seperti investasi pada properti atau tanah. Bahayanya lagi, hutang buruk bisa mengganggu keuangan karena rasio yang harus dibayarkan lebih dari 30% dari penghasilan bulanan. Jika tidak memiliki dana untuk membayar hutang setiap bulannya, bunga hutang akan semakin besar dan semakin besar. Dan kita akan bisa terlilit hutang. Jadi memiliki hutang itu tidak apa-apa. Yang penting bisa dikelola dengan baik, sehingga bisa menghasilkan kekayaan baru. Pastikan juga tidak berhutang lebih dari 30% dari penghasilan. Memang hidup tanpa hutang itu akan lebih tenang dan tidak banyak pikiran. Namun setiap manusia terkadang memiliki waktu di mana terdesak oleh keadaan, sehingga terpaksa untuk berhutang. Nah, supaya tidak merasa seperti dikejar tagihan, kita harus membuat skema pembayaran hutang yang harus dikembalikan kepada kreditur. Pastikan juga kita berhutang masih di dalam batasan kemampuan kita, sehingga tidak ada kebutuhan yang terganggu akibat adanya hutang ini. Nah, bagaimana Sobat Pejuang Uang? Apakah sudah paham antara hutang baik dan hutang buruk? Ingat ya, jika memiliki hutang maka wajib dibayar, karena hutang adalah kewajiban yang didasari dari kepercayaan kreditur kepada kita.